Baca ini, ada banyak hal baik ditemukan dalam ajaran Protestan. Itu harus diakui. Orang Katolik pun perlu tahu itu. Tidak semua yang dia bicarakan oleh gereja-gereja Protestan itu adalah buruk. Tidaklah. Banyak hal baik di sana. Dan sebaliknya, sengaja saya mengawal itu. Orang Protestan juga biar fair. Jangan juga menganggap seolah-olah semua hal tentang Katolik itu adalah menyembah berhala, soal sesat, tidak sesuai kitab suci. Jangan juga. Bisa menjadi sandungan itu bagimu dan bagi orang yang mendengarnya. Yang saya katakan ini terinspirasi dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Agustinus. Syukur belakangan ini Paus kita, Paus Leo, karena dia seorang Agustin juga, Agustinian, mengutip banyak tulisan dari Agustinus. Nah, saya juga mau mengutip satu tulisan dari Agustinus. Sebenarnya dia tulis ini tentang perdebatan baptisan berhadapan dengan orang yang menganggap kalau baptisan di luar gereja Katolik itu nggak sah katanya. Sah kalau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi bisa saja dimiliki secara tidak sah karena tidak sesuai dengan apa yang gereja inginkan. Nah, fokusnya bukan soal baptis, tapi soal bagaimana berhadapan dengan orang yang tidak satu kamar, tidak satu rumah dengan kita. Kita bermaksud mengikuti aturan rasuli ini, aturan apostolik yang telah para bapa gereja turunkan kepada kita. Jika kita menemukan sesuatu yang benar, bahkan pada orang-orang jahat, kita harus berusaha memperbaiki kejahatan mereka tanpa sedikit pun melanggar hal-hal yang benar dalam diri mereka. Agar kesalahan-kesalahan mereka dapat diperbaiki berdasarkan kebenaran-kebenaran yang mereka pegang. Ada satu kalimat menarik yang untuk saya benar-benar perlu direfleksikan. Yang sering kali disampaikan seorang orang Protestan begitulah kepada orang Katolik. Harus kembali kepada Kristus katanya. Benar itu. Memang kita harus kembali kepada Kristus. Tetapi jangan lupa, kalau kamu mengatakan kepada Katolik harus kembali kepada Kristus, bukan berarti gereja Katolik itu jauh dari Kristus. Selalu, senantiasa, setiap orang. Tidak juga. Ada bahaya bahwa diskusi macam ini terlalu banyak membuat generalisasi. Kalian Protestan, kalian Katolik katanya. Tidak semua Katolik seperti yang kamu bayangkan. Dan tidak semua Protestan seperti yang dibayangkan orang. Jadi harus ada titik berangkat yang terang dan tujuan yang mau dicapai ketika ada pertemuan diskusi-diskusi soal Protestantisme, Katolisisme, atau apapun namanya tentang ajaran ini. Dan jangan menghancurkan kebenaran saat kesalahan itu dibantah. Apakah ada sesuatu yang keliru dalam Protestantisme? Menurut gereja Katolik ada. Sekurang-kurangnya bahwa terpisah. Itu adalah satu kesedihan yang membuat kita berjalan mundur. Karena gagal kita menjadi sejauh ini menjadi satu benar-benar satu dalam rumah, meski kesatuan dulu pun tidak seperti yang kita bayangkan langsung jelas satu kepalanya, bukan. Tetapi ketika kita berbeda tempat, seolah-olah kita ini sedang berada di mengikuti Kristus yang berbeda juga. Sebenarnya tidak. Nah, membantah kesalahan yang dimiliki orang lain kiranya jangan menggugurkan kebaikan yang dia punya juga. Kata Agustinus begitu. Pada zaman para rasul, ada orang-orang yang berkata, aku ini milik Paulus, aku milik Apollos, aku milik Kefas. Mungkin pernah dengar bacaan ini ya. Oh, ini kelompoknya Paulus ini kelompok Apollo, ini kelompok Kefas. Meskipun mereka tidak bersandar pada orang-orang jahat, kan yang disebut tadi para pewarta pewarta mumpuni. Tetapi pada nama orang-orang kudus tetap saja menciptakan bidah-bidah yang jahat. Nah, memang yang jahat dan yang buruk itu bisa saja berjalan bersama seperti
gandum dan lalang itu. Di antara nama-nama pewarta yang kudus ini, bisa juga muncul penyimpangan-penyimpangan. Nah, kita sama-sama menyebut memanggil nama Yesus, tetapi jangan-jangan ada di antara kita juga menjadi bidah-bidah yang jahat. Nah, ketika saya menyebut Protestantisme, tidak bisa juga semua orang Protestan merasa, oh saya ini, tidak. Beberapa dari antara kita adalah pengikut yang tidak tahu menahu soal bagaimana sejarah ajaran ini terbentuk. Bagaimana keterpisahan ini terjadi. Maka, seraya mencoba melihat apa yang kurang dalam usaha kita mengikuti Kristus, rasanya tidak tepat juga mengabaikan kebenaran yang masing-masing dimiliki, gitu ya. Nah, saya pikir ini bacaan yang sejalan dengan motto utama dari Paus sendiri, in illo uno unum. Satu di dalam Dia yang satu, di dalam yang satu itu, Kristus, kepala yang satu. Semoga. Pace bene.